Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah yang merupakan seorang pedagang, ibu dan seorang anak gadis yang cantik dan baik hati bernama Bawang Putih. Mereka hidup bahagia hingga saat sang ibu mengalami sakit keras dan membuatnya harus pergi untuk selamanya. Ingat baik-baik pesan ingat rezeki nanti tetap patuh pada ayah. Besarlah menjadi adik pandai dan berhati. Hingga kita terjadi seorang yang baik. Ibu akan selalu mendoakan semuanya. Ibu jangan bicara demikian. Ibu akan tetap bersama kami hingga aku dewasa nanti. Ibu akan menyaksikan aku menikah. Ibu juga inginkan hal yang sama denganmu. Namun ibu tidak bisa melakukan itu semua, nak. Maafkan ibu, teman-teman. Ibu! Pemakaman pun telah dilakukan dan sepekan berlalu. Namun kesedihan masih begitu tampak di raut wajah ayah dan anak ini. Ayah akan pergi berdagang dahulu. Sudah sepekan ayah meliburkan diri. Sesedih apapun kita, tetap harus melanjutkan hidup, nak. Ayah berangkat, jaga dirimu baik-baik di rumah. Ayah akan segera pulang. Iya, ayah. Perasaan Bawang Putih masih terus dibalut rasa sedih akan kehilangan ibunya. Hal ini membuat ibu dari Bawang Merah yang merupakan seorang janda merasa kasihan kepadanya. Ia sering mendatangi rumah Bawang Putih setiap kali ayah Bawang Putih pergi berdagang. Ia datang untuk membantu Bawang Putih mengerjakan pekerjaan rumah atau sekedar menemaninya saja. Bawang Putih, kau tidak boleh terlalu lelah. Ini ibu bantu mengerjakan pekerjaanmu. Terima kasih. Harus saling membantu. Bawang Merah juga selalu ingin bersamamu, agar kamu tidak kesepian lagi. Kalian memang keluarga yang baik. Keesokan harinya, Ayah, sebelum ayah pergi, apakah aku bisa bicara dengan ayah sebentar? Tentu anakku, bicaralah. Ayah tahu bahwa ibu Bawang Merah selalu membantu mengerjakan pekerjaan rumah kita. Bawang Merah juga sering menemani bermain. Bahkan mereka keluarga yang baik. Saja anakku, mereka telah sangat baik kepada kita. Aku ingin memiliki ibu seperti ibu Bawang Merah dan saudara seperti Bawang Merah, ayah. Berpikir, ayah akan pertimbangkan keinginanmu. ayah Bawang Putih terus memikirkan keinginan putrinya itu. Ia merasa Bawang Putih perlu memiliki keluarga kembali agar ia tidak kesepian. Hingga tiba hari ayah Bawang Putih menikahi ibu Bawang Merah dan mereka pun tinggal dalam satu rumah. Bawang Putih, apa yang kamu lakukan? Mengapa meja ini rasanya berantakan? Ayahmu bilang sejak tadi serasa terdapat di meja ini. Maafkan aku, aku tadi senang lagi dan tetap membersihkan meja ini. Dasar anak kepala, alasan saja yang selalu kau ucapkan. Bawang Putih baru mengetahui sifat asli dari ibu tiri dan saudara tirinya itu. Ia kerap mendapat siksaan dan selalu diberi pekerjaan yang berat setiap kali ayahnya telah berangkat untuk berdagang. Tak lama setelah pernikahan kedua orang tuanya itu, ayah Bawang Putih mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tinggallah Bawang Putih tanpa ayah dan ibu kandung di sisinya. Namun ia terus mematuhi perintah ibu tiri dan saudara tirinya dengan harapan mereka akan menyayanginya dengan tulus. Pagi ini seperti biasa, Bawang Putih mendapat tugas mencuci pakaian di sungai. Ia begitu semangat mencuci pakaian hingga tanpa sadar salah satu pakaian ibunya hanyut. Ia pun berusaha menyelusuri sungai dan berharap pakaian itu dapat ditemukan namun tidak berhasil. Bawang Putih berusaha menyelusuri sungai sementara matahari mulai tenggelam perlahan. Ketika berjalan, ia menjumpai seorang paman tengah memandikan kerbaunya. Bawang Putih menanyakan perihal pakaian ibunya yang hanyut dan sang paman menyuruhnya untuk segera pergi ke arah pakaian yang hanyut itu. Bawang Putih segera bergegas menuju arah yang ditunjukkan oleh sang paman.
Langit semakin gelap, namun pakaian sang ibu tetap tidak dapat ditemukan. Bawang Putih melihat lampu yang menyala di sebuah gubuk dan ia memutuskan untuk menumpang menginap di sana. Permisi. Iya, siapa kamu? Aku nanya. Bilang udah, kamu nanya. Apa itu? Saya Bu, sedang mencari bisa? pakaian Meretes. kesayangan milik ibu. Namun hari sudah terlalu gelap. Apakah saya boleh menumpang menginap semalam di sini, Nek? Apakah pakai itu berwarna merah? Video kalian tonton. Iya benar, Nek. Sayang sekali. Padahal aku menyukai pakaian itu terus sampai ada. Cerah juga ya, Pak. Kau boleh mengambilnya kembali dengan syarat kau tinggal bersama terlebih dahulu selama 1 minggu di rumah. Nak, kau telah tinggal bersamaku. Aku menyukai karena kau anak yang rajin. Sesuai janjiku, kau boleh membawa pulang pakaian milik ibumu dan sebagai hadiah kau boleh pulang aku. Salah satu dari dua buah lampu. Dan gitu nih, kau jangan kayak gitu nih. Ya, nanti orang nilai ya. Tidak perlu, Nek. Hanya saya perlu membawa paket ini kepada ibu saya. Ini tidak perlu repot-repot memberikan hadiah kepada saya. Tidak akan alhamdulillah yang memberikan. Terima kasih, Nek. Ini telah banyak membantu saya dan memberi hadiah kepada saya. Sesampainya di rumah Bawang Putih, menyerahlah pakaian milik ibu tirinya, lalu ia ke dapur untuk membelah labu. Ia pun terkejut melihat isi labu tersebut dan berteriak. Ibu-ibu, lihat ke sini. Ada apa, Bawang Putih? Kau berteriak seperti sedang berada di hutan saja. Maafkan aku terkejut melihat banyaknya emas di dalam labu ini. Wah, bagaimana kalau mendapatkan begitu banyak perhiasan ini? Aku mendapatkannya sewaktu aku mencari pakaian ibu yang hanyut. Aku bermaksud menginap di sebuah gubuk di pinggir sungai milik seorang nenek karena langit sudah tampak begitu gelap. Lalu sang nenek memintaku menemaninya selama seminggu. Dan ketika akan pulang, aku mendapatkan hadiah buah labu ini. Wah, kau harus melakukan hal yang sama. Putri cantikku, bawang merah. Tentu saja, Ibu. Tentu saja, Ibu. Keesokan harinya, Bawang Merah menjalankan rencana seperti yang telah ia buat bersama ibunya. Ia berpura-pura kehilangan pakaian milik ibunya sewaktu mencuci di sungai hingga sampailah ia di rumah sang nenek. Ibu, aku berada di sini. Aku ingin pulang. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Bukankah seharusnya kau berikan sebuah labu sebagai hadiah? Bawang Merah merasa telah berjasa menemani sang nenek dan membantunya, padahal ia hanya bermalas-malasan dan membantu sang nenek dengan asal-asalan. Baiklah, kau boleh memilih salah satu dari buah labu ini. Baiklah. Ibu, aku berhasil mendapatkan buah labu yang besar. Mereka pun membelah buah labu tersebut, namun sayang isinya adalah hewan berbisa yang menyerang Bawang Merah dan ibunya hingga tewas.